Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ida Aminatun, NIM 2019-33040. Kemudian rekan saya, Zahratul Farida, NIM 2019-33063, dan Muhammad Nurujayanto, NIM 2019-33273. Yang pada kali ini akan mencoba mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif deskriptif pada mata kuliah penelitian pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari penelitian kuantitatif deskriptif itu sendiri. Pengertian penelitian kuantitatif deskriptif menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu, merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat. Fenomena dapat berupa aktivitas bentuk, hubungan, karakteristik, serta persamaan maupun perbedaan antar fenomena. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dari penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama adalah cenderung memakai satu variabel. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian yang kedua adalah analisis data diarahkan untuk mencari mean, presentase, atau modus. Kemudian yang ketiga adalah analisis data dilakukan setelah data itu terkumpul. Yang terakhir, pada penyajian data, hasil penelitian bisa berupa dalam bentuk grafik, tabel silang, dan distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu Mbak Zahratul Farida. Mungkin saya duluan, Mbak Ida, ya. Tentang tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu yang pertama, menghasilkan gambaran akurat mengenai suatu kelompok, kemudian menggambarkan mekanisme suatu kelompok atau hubungan, yang ketiga, memberikan gambaran lengkap secara numerikal maupun verbal, jadi numerikal itu angka, kemudian menyajikan informasi dasar hubungan. Kemudian tahap-tahap dalam penelitian kuantitatif deskriptif mempunyai beberapa tahap diantaranya. Yang pertama, pemaparan latar belakang. Yang kedua, perumusan masalah dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, mengemukakan tujuan penelitian. Yang keempat, mengemukakan teori penelitian. Yang kelima, mengemukakan metodologi penelitian yang digunakan berupa kumpulan data. Kemudian yang keenam, susunan laporan menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara sistematis atau secara urut dan akurat atau tepat. This meeting is being recorded. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zahratul Farida. Ya, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif deskriptif. Ada 3 teknik yang biasanya dipakai. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara di mana sudah disiapkan
diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh pencari data kepada narasumber-narasumber. Dengan syarat dalam penelitian ini itu pertanyaannya bersifat sama dari pada sampel-sampel yang diwawancarai. Yang kedua yaitu observasi. Teknik observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara itu selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi itu tidak selalu dengan terbatas pada orang atau narasumber. Observasi ini bisa berupa objek-objek lain yang diperlukan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa data dukung, berupa data-data yang diperlukan terkait penunjang dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif ini berupa statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau juga menjabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana dengan adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Selanjutnya, next slide, Mas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada penelitian kuantitatif deskriptif. Kelebihan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang pertama adalah mampu menganalisis topik yang sulit diukur secara numerik. Yang kedua, mampu mengamati fenomena sosial yang dialami. Yang ketiga, berpotensi untuk mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan kekurangan pada metode penelitian deskriptif kuantitatif ini ada yang pertama, rentan bias, dikarenakan kental dengan opini yang subjektif, karena informasi dari satu narasumber berbeda dengan narasumber yang lain. Atau satu sampel itu akan menggambarkan atau menguraikan informasi yang berbeda dengan sumber yang lain. Yang kedua yaitu sifatnya observasional dan kontekstual sehingga sulit untuk diverifikasi ulang. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif ini bersifat menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kejadian sosial tanpa adanya maksud membandingkan dan menarik hipotesis atau suatu kesimpulan. Sekian dari kelompok kami, yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ida Aminatun. Baik, terima kasih atas presentasi pada kali ini. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.